Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Margaret tak mampu menahan keterkejutannya ketika membaca surat tersebut. Tangannya bergetar, hatinya berdegup kencang. Bola matanya memerah menandakan dirinya sedang tak baik-baik saja. Apa maksudnya ini? Gumam Margaret pelan dengan suara bergetar menahan amarah. Tangannya terkepal erat ingin menonjok seseorang. Sontak saja dia meremas kertas tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa benar Selin mengkhianati Gino? Ataukah ada orang usil yang ingin merusak rumah tangga mereka? Kalau terbukti Selin selingkuh, akan kusantet dia biar wajahnya melepuh. Margaret merasa gerah. Dia segera menyedot air kelapanya. Tak berapa lama Selin kembali duduk bersamanya. Wanita hamil muda itu tersenyum cerah melihat makanan di hadapannya. Makanan di sini benar-benar enak ya mah. Aku sangat suka, puji Selin seraya mencocol ikan bakarnya dengan sambal kecap. Margaret menatap dingin wajah Selin. Dia seolah mencoba menilai karakter Selin. Hatinya berbisik tak percaya dengan isi surat tersebut karena wanita di hadapannya sangatlah tulus dan baik. Ya, walaupun miskin. Mama kok lihatin aku begitu? Apa ada sesuatu di wajahku? Tanya Selin merasa gugup ditatap intens oleh ibu mertuanya. Apa kamu punya mantan sebelum menikah dengan Gino? Tanya Margaret serius, membuat Selin mengernyitkan dahinya heran. Dia merasa bingung dengan ibu mertuanya yang tiba-tiba bertanya tentang mantan. Tidak mah, bagaimana bisa aku pacaran kalau setiap harinya aku kerja, bahkan untuk bermain saja aku tidak punya waktu, jawab Selin jujur menatap polos ibu mertuanya. Sontak saja mendengar jawaban Selin membuat Margaret ingin tahu lebih mengenai kehidupan menantunya itu. Sebab selama ini dia lebih memilih tak acuh pada biografi Selin. Memang kamu kerja dari umur berapa? Kenapa tidak punya waktu untuk bermain? Tanya Margaret heran. Dari kecil, seingatku dari TK kalau tidak salah. Karena waktu itu aku selalu bantu ibu memulung, jawab Selin polos mengenang masa kecilnya. Margaret terbatuk-batuk mendengar ucapan Selin. Wanita itu segera meneguk minumannya. Oh my God, aku tidak menyangka kalau kamu semiskin itu. Memang dulu kamu tinggal di mana? Kolong jembatan kah? Terus kamu mulung sampai kamu dewasa gitu? Tanya Margaret tak percaya, membuat Selin mengumpat kesal ibu mertuanya karena sangat ceplas-ceplos bila berkata. Iya, kami tinggal di kolong jembatan. Sampai umurku 10 tahun baru punya rumah kontrakan. Ibuku meninggal saat umurku 14 tahun. Semenjak saat itu, aku menggantikan perannya. Aku harus bisa membagi waktu antara memasak, beres-beres rumah, sekolah, dan bekerja. Untung aku rajin dan dapat beasiswa khusus untuk anak-anak miskin sepertiku. Itulah sebabnya aku bisa jadi sarjana. Makanya aku bilang sama mama kalau aku tidak punya waktu untuk pacaran karena jadwal hari-hariku padat. Kalau yang deketin sih banyak karena aku cantik, ujar Selin sedikit membanggakan tampangnya yang tidak jelek-jelek amat membuat Margaret memutar bola matanya malas. Iya, benar kamu cantik, puji Margaret. Membuat hati Selin berbunga-bunga dan tersenyum lebar. Namun saat mertuanya itu melanjutkan ucapannya, membuat senyum Selin memudar. Tuhan itu maha adil. Dia tahu betul kalau kamu miskin, makanya diberi wajah cantik. Coba aja kalau kamu miskin, jelek, prik, dekil lagi. Otomatis setan bakal tertawa karena kamu lebih menyedihkan daripada mereka. Lanjut Margaret belak-belakan, membuat nafsu makan Selin hilang seketika. Wanita itu melongo, hatinya mengumpat kesal Margaret karena punya mulut tidak bisa dijaga. Asal ngomong tanpa memikirkan perasaan orang.
Ya, walaupun memang benar. Loh, kok kamu tidak makan lagi? Tanya Margaret heran karena Celine sudah mengelap bibirnya menyudahi makan siangnya. Udah kenyang dengar omongan mama, balas Celine kesal, membuat Margaret memelototkan matanya. Sudah berani menjawab kamu ya? Sentak Margaret kesal. Bukan aku yang berani mah, tapi cucu mama, balas Celine tak kalah kesal, seraya menunjuk perut buncitnya, membuat Margaret yang tadinya marah langsung lemah bila sudah menyangkut hal cucu. Gino baru saja keluar dari kantornya. Dia harus pulang mengemudikan mobilnya sendiri karena Fang masih cuti karena belum pulih. Saat tiba di area parkir, dia melihat Naila berdiri dengan bersandar di pintu mobilnya, menatap hangat Gino dengan senyuman manisnya. Gino yang tadinya merasa sangat senang karena tak sabar ingin pulang bertemu dengan istrinya pun berubah kesal dan murka ketika melihat Naila berdiri menyandarkan punggungnya di pintu mobilnya. Naila yang melihat kehadiran Gino pun tersenyum lebar. Dia sudah lama menunggu kehadiran pria itu karena ingin berduaan dengan Gino. Hai Ji. Belum sempat Naila menyapa Gino, pria itu sudah lebih dulu mencekik lehernya. Dia terkejut menatap tak percaya Gino yang kini berada di hadapannya. Merasa sangat ketakutan dirinya sekarang. Ah, Ji, lepasin. Sakit. Naila memukul tangan Gino, berharap pria itu melepas cekikannya. Gino menyatukan keningnya dengan kening Naila. Pria tampan itu menatap murka Naila. Tak ada lagi rasa cinta dalam hatinya untuk wanita itu. Begitulah Gino, bila sudah mencintai, maka dia akan mencintai dengan tulus. Namun saat cintanya dikhianati, maka jangan harap Gino akan mencintai orang itu untuk dua kali. Kamu sengaja kan menelponku untuk membuat istriku cemburu dan marah? Kamu ingin merusak rumah tanggaku kan? Bentak Gino tanpa basa-basi menuduh Naila. Pria itu bukanlah pria polos yang begitu mudahnya jatuh cinta kembali pada wanita yang mengkhianatinya. Dia tahu betul maksud kedatangan Naila dalam hidupnya pasti untuk merusak rumah tangganya. Naila menangis karena Gino terlihat sangat menakutkan. Enggak, jawab Naila susah payah dengan nafas yang tersengal-sengal. Saat Gino merasakan Naila semakin lemah, barulah pria itu menghempaskan Naila ke lantai. Naila terbatuk-batuk. Dia menghirup udara dengan rakus untuk bernafas. Wanita itu menangis menatap ketakutan Gino yang terlihat sangat mengerikan. Gino benar-benar seperti monster. Kamu jahat, Ji. Aku benci sama kamu, ujar Naila seraya menangis sesegukan menatap Gino yang berdiri di hadapannya dengan raut wajah mengerikan. Gino tersenyum devil. Pria itu menyeringai menatap lekat wajah Naila yang memerah menahan amarah dan tangis. Kemudian pria itu menekuk kaki kanannya, mensejajarkan tingginya dengan Naila. Dia mengusap puncak kepala Naila dengan lembut. Aku tidak peduli kamu benci atau cinta sama aku, karena itu tidak berarti apa-apa bagiku. Sudah aku bilang, jangan pernah temui aku, tapi kamu malah ngeyel. Begini kan jadinya, kamu hampir mati konyol gara-gara aku. Gino tertawa cekikikan seperti psikopat menatap Naila dengan tatapan mengerikannya. Wanita cantik itu benar-benar menangis dan ketakutan. Dia menghindar agar Gino tak menyentuh kepalanya lagi. Hari ini kamu aku cekik, tapi tidak menutup kemungkinan bila nanti saat kamu datang menemuiku atau mengganggu rumah tanggaku, leher jenjangmu ini akan lepas dari tubuhmu, bisik Gino dengan suara beratnya. Sesekali pria itu tertawa kecil. Naila yang mendengarnya pun merinding, tak menyangka pria yang dulunya memuja dirinya kini berubah menjadi pria monster yang amat menakutkan.
Dia mengira akan sangat mudah membuat Gino balikan dengannya, hanya bermodalkan air mata dan rayuan. Namun Naila tak diberi kesempatan oleh Gino untuk menggoda. "Kamu seperti monster," balas Naila dengan suara bergetar menahan tangisnya. Gino tertawa lepas mendengarnya. Aku tahu itu. Makanya jangan main-main dengan monster sepertiku. Bisa-bisa kamu mati tanpa ada seorang pun yang tahu," balas Gino tersenyum iblis, lalu bangkit beranjak masuk ke dalam mobilnya. Tit! Gino membunyikan klakson mobilnya, membuat Naila terkejut. "Minggir sebelum aku libas kamu," ancam Gino, membuat Naila segera bangkit berdiri, lalu menyingkir dari sana, memberi ruang untuk Gino mengeluarkan mobilnya. Setelah itu Gino mengedipkan matanya sebelah, lalu memasang kacamata hitam dan menancapkan gas mobilnya, meninggalkan Naila di sana. Pria itu tertawa senang dalam hati karena merasa bahagia sudah memberi pelajaran pada Naila. Begitulah Gino, bila sudah sangat marah. Dia tidak akan tenang sebelum membalas orang-orang yang membuatnya marah. Naila mendatangi apartemen milik teman tidurnya. Dia ingin mengatur rencana untuk menghancurkan Gino. Saat ini bukan lagi merebut Gino. Dia tidak terima dirinya diperlakukan dengan kasar oleh Gino. Ceklek! Seorang pria tampan baru saja keluar dari kamar mandinya. Sedikit terkejut ketika melihat Naila sudah duduk di sofa ruang tamunya, karena tak menyangka wanita itu mendatanginya maghrib begini. "Hei Beb, ada apa? Kenapa mukanya kusut begitu?" tanya si pria, kini duduk di sampingnya. Pria itu terkejut melihat leher Naila yang memerah. "Nay, leher kamu kenapa?" tanyanya lagi, membuat Naila mengepalkan tangannya erat. "Ini ulah Gino." Naila pun menceritakan semuanya pada pria itu tanpa ada yang ditutupi. Hatinya merasa murka karena Gino telah berlaku kasar padanya. Dia tak terima dan berjanji akan membalas Gino. "Aku akan menghancurkannya. Kalau perlu, aku celakakan istrinya agar dia tahu apa yang aku rasakan saat ini. Aku benar-benar marah, Randy. Aku tidak tahan lagi kalau menunggu terlalu lama. Lebih baik kita lakukan rencana inti langsung. Tidak perlu lagi main sembunyi-sembunyi seperti ini," tukas Naila tak sabar. Pria itu adalah Randy, teman kerja Gino yang menyukai Selin sedari dulu. Namun Gino lebih dulu melamar Selin, membuat Randy murka. Dia pun mengajak Naila bergabung untuk merusak rumah tangga Gino. Dia akan merebut Selin dan Naila merebut Gino. "Baiklah, kalau begitu kita langsung ke rencana intinya," balas Randy.